cintaku, kau cinta kau, kau cinta dia. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Kakak Anes di minggu ini. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami masih diberi kesempatan pada hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi terima kasih Tuhan, firman Tuhan tetap bisa disampaikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Engkau yang buka hati dan telinga kami supaya kami bisa menerima setiap firman yang diberitakan oleh Kakak Anes dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum firman Tuhan, Kakak ada sebuah cerita yang pengen Kakak bagikan sama kalian. Cerita ini Kakak pikir adalah cerita yang sangat baik karena cerita ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu peduli dan Tuhan Yesus itu mengerti akan apapun kesulitan yang kita hadapi, dan Tuhan Yesus juga bisa memakai orang lain untuk bisa menjadi berkat untuk kita. Yuk kita saksikan yuk. Ada sebuah kelompok berisikan 15 orang tentara yang dipimpin oleh seorang mayor sedang menuju sebuah pos di pegunungan Himalaya, di mana mereka akan ditempatkan selama 3 bulan ke depan di sana. Cuaca yang sangat dingin dan salju yang turun sesekali membuat pendakian yang berbahaya tersebut semakin sulit. Andai aja ada yang berjualan teh, pikir sang mayor. Meskipun ia tahu itu adalah hal yang sia-sia, karena mungkin siapa yang mau berjualan teh di tengah salju yang dingin. Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi hingga akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan tua yang terlihat seperti kedai teh. Namun sayangnya kedai teh itu terkunci. Saat hari itu sudah larut malam, "Yah, tidak ada teh," kata sang mayor. Lalu kata salah satu pasukannya itu, "Pak, ini ada kedai teh dan kita dapat membuat teh. Kita hanya dapat merusak kuncinya," kata salah satu pasukannya. Dan sang mayor pun bingung apa yang harus ia lakukan, melihat pasukannya sudah sangat kelelahan. Mereka beruntung, tempat tersebut memiliki seluruh yang mereka butuhkan dan ada beberapa bungkus biskuit. Tentara-tentara tersebut minum teh dan makan biskuit, dan kemudian mereka siap untuk melanjutkan sisa perjalanan mereka. Sang mayor berpikir mereka sudah merusak kunci dan menikmati teh beserta biskuit tanpa izin dari pemiliknya. Tetapi mereka bukanlah seorang pencuri. Lalu akhirnya ia mengambil uang 1 juta rupiah dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja supaya sang pemilik saat datang bisa tahu. 3 bulan pun berlalu. Saat dalam perjalanan pulang, mereka singgah di kedai teh yang sama yang pada saat itu kedai teh itu buka dan ada pemiliknya. Pemilik kedai teh yang sepi tersebut dengan senang hati menyambut 15 pelanggannya itu. Mereka semua membeli teh dan biskuit. Mereka mengobrol dengan orang tua itu mengenai kehidupannya dan pengalamannya berjualan teh di tempat yang terpencil itu. Sang orang tua memiliki banyak cerita tentang keyakinannya akan Tuhan yang terutama. "Bapak, jika Tuhan itu ada, mengapa ia tidak mengeluarkanmu dari kemiskinan seperti ini?" kata salah seorang dari mereka. "Jangan berkata-kata seperti itu, sahib. Tuhan itu nyata
Saya mendapatkan buktinya 3 bulan yang lalu, kata orang tua itu. Saya sedang kesulitan pada saat itu karena anak saya dipukuli oleh orang jahat. Saya menutup kedai saya dan membawa anak saya ke rumah sakit. Ada obat yang harus saya bayar tentunya di rumah sakit, tapi saya tidak punya uang. Dan tidak ada satu orang pun yang mau meminjamkan saya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Saat itu saya merasa sangat putus asa. Hari itu saya berdoa pada Tuhan dan Tuhan benar-benar menolong saya. Saat saya kembali ke kedai, saya menemukan gemboknya dirusak. Saya merasa sedih. Saya kehilangan semua yang saya miliki. Tetapi saya menemukan uang 1 juta rupiah di sana. Saya menemukannya di atas meja. Saya tidak bisa menjelaskan betapa berharganya uang itu bagi saya pada saat itu. Tuhan itu nyata, sahib. Keyakinannya terpancar dari matanya. Para tentara di sana menyadari bahwa uang yang ada di sana itu adalah uang yang disimpan oleh sang mayor 3 bulan yang lalu. Namun sang mayor menyuruh mereka untuk tidak berkata apa-apa. Sang mayor kemudian bangun dan membayar tagihannya. Dia memeluk orang tua itu dan berkata, "Iya Bapak, saya tahu Tuhan itu nyata dan tehnya sangat nikmat." Nah, mereka semua yang ada di sana begitu terharu mendengarkan cerita dari si bapak tua itu. Tuhan Yesus bisa menolong kita dengan berbagai macam cara yang mungkin tidak bisa kita pikirkan. Bahkan, Tuhan Yesus juga bisa memakai orang lain sebagai alat pertolongan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Itu adalah cerita yang sangat baik menurut kakak ya, karena kita melihat bahwa ada seorang tua yang Tuhan tolong melalui mayor dari tentara-tentara itu yang memberikan berkat untuk si bapak tua itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengerti akan kebutuhan-kebutuhan dari anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus juga bisa memakai orang lain untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk menyalurkan berkat bagi kita. Sekarang kita masuk ke firman Tuhan ya. Yuk kita dengar sama-sama. Cerita kali ini terjadi setelah Tuhan Yesus kembali dari daerah Tirus dan Sidon. Saat itu Tuhan Yesus sedang melayani orang banyak yang datang berbondong-bondong membawa orang-orang yang sakit untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka dengan penuh iman dan pengharapan menantikan jamahan Tuhan Yesus atas diri mereka yang sakit agar menjadi sembuh. Setelah 3 hari mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus dan setia menunggu pertolongan darinya. Mungkin apa yang menjadi bekal makanan mereka sudah habis dan mereka mungkin tidak tahu lagi harus makan apa. Tetapi mereka memilih untuk menunggu jamahan Tuhan. Melihat hal itu dari bacaan kita tahu bahwa Tuhan Yesus begitu peduli kepada orang banyak ini. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Walaupun mereka tidak meminta makan kepada Tuhan Yesus, tapi ia tahu yang dibutuhkan oleh orang yang banyak saat itu adalah makanan. Karena itu, ia memanggil murid-muridnya untuk menyampaikan maksud hatinya memberi makan orang sebanyak itu. Walaupun belum terlalu lama berselang dari kejadian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, namun murid-murid masih belum percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Ini terlihat dari jawaban atau pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus bahwa tidak mungkin mendapatkan makanan untuk orang sebanyak itu di tempat itu.
Padahal jika kita melihat kejadian sebelumnya, yaitu saat Tuhan Yesus berada di daerah Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan Kanaan yang begitu beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga anaknya disembuhkan. Dan hal itu disaksikan juga oleh murid-murid. Tetapi itu belum membuat mereka cukup beriman untuk menyerahkan segala persoalan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka apa yang bisa dilakukannya. Persis seperti mujizat 5 roti dan 2 ikan, kali ini Tuhan Yesus menyuruh orang banyak untuk duduk di tanah agar dapat dibagikan makanan secara teratur. Dengan 7 potong roti dan beberapa ikan kecil, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki, ditambah beberapa ribu orang perempuan dan anak-anak, yang kemudian menyisakan 7 bakul sisa potongan roti. Dari cerita ini, kita dapat belajar dan juga diajarkan tentang perhatian Tuhan Yesus yang begitu besar kepada manusia. Adik-adik, itu adalah cerita yang mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya peduli tentang apa yang kita inginkan, tapi Tuhan Yesus juga sangat peduli tentang apapun yang kita butuhkan. Sama seperti orang-orang tersebut, mereka sungguh merindukan mujizat daripada Tuhan. Tapi mereka lupa kalau bekal yang mereka bawa itu mungkin tidak cukup untuk makanan mereka. Tapi Tuhan Yesus sangat tahu dan mengerti bahwa mereka juga bukan hanya membutuhkan mujizat Tuhan, tapi mereka juga membutuhkan makanan. Maka dari itu Tuhan Yesus membuat mujizat, dan mujizat itu bisa dirasakan oleh seluruh orang yang ada di sana. Nah, adik-adik, jika kalian memiliki keinginan yang belum mungkin Tuhan jawab, kita jangan merasa putus asa, jangan merasa sedih, karena kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu tahu segala sesuatunya yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus bersabar, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, dan kakak yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita, yang sudah kita doakan, dan juga apapun yang menjadi kebutuhan kita pun Tuhan Yesus akan perlengkapi. Sama seperti yang kakak ceritakan di awal, si bapak tua yang anaknya sakit dan dia tidak memiliki uang, dia membutuhkan uang. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus menggerakkan hati si mayor untuk memberikan uang untuk si bapak tua itu, sehingga bapak tua itu bisa menggunakan uang itu untuk pengobatan anaknya di rumah sakit. Nah, adik-adik, jangan lupa ingat selalu Tuhan Yesus itu mengetahui apa yang kita butuhkan. Jadi, jangan jemu-jemu untuk berdoa, jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Harus tetap semangat, harus tetap ingat kepada Tuhan. Nah, yuk kita semua berdoa yuk saat ini untuk menutup kebaktian kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Kami diajarkan Tuhan untuk tetap setia menanti janji Tuhan. Kami juga diajarkan untuk sabar, dan kami tahu Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti apa yang menjadi keinginan kami dan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk memenuhi segala yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kehidupan kami setiap harinya, juga supaya kami semua bisa selalu sehat dan dapat berkumpul untuk kebaktian lagi minggu depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalan yang akan disampaikan oleh kakak pada hari ini. Jangan lupa untuk dihafalkan ya.
Yuk kita lihat sama-sama ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Dan juga kakak mau ingetin lagi, untuk adik-adik yang belum mengisi data, tolong diisi datanya ya. Dan juga setelah kebaktian ini, jangan lupa untuk mengisi absensi online. Sampai berjumpa lagi adik-adik di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.